Bapak Ibu, Saudara sekalian, ibadah pada pagi hari ini kita khususkan dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita. Kita ambil saat teduh sebentar. Biarlah kita pada pagi hari ini boleh masuk ke dalam kehadiran Tuhan, membawa setiap persembahan hidup kita ke tempat kudusnya Tuhan. Mari kita pujikan oleh kuasa darah-Mu.
Hanya oleh kuasa darah-Mu Bapa, kami menjadi ciptaan-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah ketika kami boleh beribadah pada hari ini, kami boleh datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Lawatlah kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan tetap mengambil sikap saat teduh, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mengingat segala dosa dan pelanggaran kita. Kita boleh datang kepada Tuhan memohon ampun, sebab Dia Allah yang adil, Dia Allah yang setia. Dia boleh menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Seperti pujian yang akan kita pujikan, walaupun dosaku merah bakain kesumba, Dia akan menjadikannya putih seperti bulu domba. Mari kita pujikan pujian ini dengan kita mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam diri kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya memberikan kesempatan bagi kita semua kembali datang kepada Tuhan dengan diiringi musik yang mengalun dengan indah. Mari dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan untuk kita boleh mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Ingatlah bahwa Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh kasih, Dia ada bagi kita, mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Mari datang kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Di minggu-minggu Prapaskah ini,
Dan hari ini adalah Prapaskah minggu yang ke-6. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan. Kami boleh mengingat kembali kebaikan Tuhan bagi kami, pengorbanan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk cinta-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, anak-anak-Mu yang hina, yang sering melukai hati Tuhan, bahkan sering melukai hati sesama kami. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan, kuduskan layakan kami Bapa. Kami mengucap syukur dan kami bangga, kami punya Allah yang hidup, Allah yang seperti Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita pujikan pujian. Kasih Allah melingkupi saya. Saya berharap Bapak Ibu Jemaat semua boleh tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan namanya. Amin. Boleh sambil kita bertepuk tangan, bergandengan tangan mungkin dengan keluarga kita. Kita sama-sama pujikan ini dengan sukacita. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Sekali lagi, kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab ada Allah, sebab
Ibu jemaat semua boleh duduk kembali. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Evangelis Anggreni Oktaviana. Mari kita siapkan hati kita boleh datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan pujian, Tuhan tak pernah janji. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sama-sama kita pujikan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kembali lagi Engkau menganugerahkan kami satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami memuji dan menyembah Engkau Allah kami yang hidup, dan kami bersyukur karena Engkau juga masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, tuntunlah kami supaya apa yang akan kami baca dan renungkan ini itu boleh sungguh-sungguh kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati dan pakai juga hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Biarlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu yang akan menutup bungkus hamba-Mu dan bahkan yang akan berkarya dimanapun jemaat-Mu saat ini berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hanya mau menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, mari sama-sama kita mau sama-sama membaca dari Matius 28 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10.
Satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang terakhir, pasal 28. Kita akan baca dan renungkan mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Inilah bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Saudara-saudara, hari ini kita telah memasuki minggu terakhir di masa Prapaskah ini. Artinya saudara-saudara, hari Minggu yang akan datang kita akan sama-sama merayakan Paskah. Saudara, Paskah adalah satu hari raya yang begitu penting bagi setiap orang Kristen atau para pengikut Kristus. Kalau dalam Perjanjian Lama, umat pilihan Tuhan kemudian memaknai dan merayakan Paskah sebagai peringatan akan karya Allah yang membebaskan mereka dari tanah perbudakan Mesir. Maka di dalam Perjanjian Baru, saudara-saudara, umat Tuhan kemudian memaknai dan merayakan atau memahami Paskah dengan satu pengertian bahwa ini adalah sebuah perayaan akan kemenangan Yesus yang telah bangkit dan hidup itu. Dialah Kristus, anak domba Paskah yang menebus dosa manusia. Bahkan saudara-saudara, gereja atau jemaat mula-mula, mereka kemudian merayakan kemenangan Yesus atas maut dan atas dosa tersebut melalui kebangkitannya. Mereka merayakannya di setiap hari Minggu. Sebelumnya mereka beribadah di hari ke-7 yang disebut hari Sabat atau hari Tuhan. Tetapi setelah kemudian peristiwa kebangkitan Yesus yang mereka pahami itu sebagai Paskah, mereka kemudian beribadah di hari yang pertama di minggu itu atau di hari Minggu itu. Dan sampai sekarang pun kita beribadah bersama-sama sebagai umat Tuhan untuk merayakan setiap minggunya bahwa kita punya Tuhan yang bangkit dan hidup. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebegitu pentingnya lah peristiwa Paskah atau kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjalanan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan saudara-saudara, Rasul Paulus kemudian pernah berkata di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Artinya saudara-saudara, ketika kita kemudian menjadi pengikut Kristus dan kita menyadari, meyakini, mengimani bahwa Kristus yang adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, bukan cuma Tuhan yang mati,
maka itu kemudian menjadi satu dasar kepercayaan yang begitu penting, yang harus dimiliki, harus disyukuri, dan harus dirayakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, di H-7 ini, sebelum kita minggu depan akan sama-sama merayakan Paskah, mari saudara-saudara, kita mau mempersiapkan diri kita untuk sungguh-sungguh menyambut dan merayakan akan peristiwa penting ini. Mari saudara-saudara, kita kemudian menyambut kemenangan Kristus ini dengan penuh sukacita. Kalau setiap Natal kita kemudian berkata, atau mungkin ada tema-tema khotbah yang tertulis gitu ya di dalam perayaan-perayaan Natal, sukacita Natal. Maka sebetulnya di dalam Paskah pun ada sukacita yang begitu besar yang seharusnya ada di dalam diri kita, yang kita syukuri dan kita rayakan. Sama seperti saudara-saudara ketika Maria Magdalena dan perempuan lainnya di bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi, sekalipun di awal dicatat mereka datang ke kubur Yesus dengan duka cita. Tetapi di akhir dari peristiwa tersebut kemudian dicatat di sana bagaimana Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya mereka bersuka cita, ada sukacita yang begitu besar. Inilah sukacita Paskah. Inilah sukacita atas kemenangan Kristus. Inilah sukacita yang didasari oleh Yesus yang bangkit dan hidup itu. Saudara, Maria Magdalena tidak seterkenal Maria ibu Yesus. Tidak seterkenal juga dengan para murid lainnya. Namun Yesus kemudian memilih Maria Magdalena ini kemudian menjadi orang pertama di dalam peristiwa Yesus menampakkan diri setelah ia bangkit. Saudara, perempuan yang berasal dari Magdala ini satu kota yang tidak hanya terkenal sebagai kota yang makmur, yang perdagangannya begitu maju di provinsi Galilea sana, tetapi Magdala juga adalah sebuah kota yang terkenal dengan kebejatan moralnya. Dan dari sanalah Maria berasal. Itulah sebabnya dia kemudian dipanggil atau dicatat di dalam Alkitab Maria Magdalena atau Maria dari Magdala. Dia seorang perempuan yang bukan hanya berasal dari kota yang bejat moralnya, tetapi Alkitab juga kemudian mencatat dan tradisi juga mencatat bahwa ini adalah seorang perempuan yang begitu bejat juga moralnya. Bahkan saudara-saudara, Markus pernah mencatat bahwa di dalam tubuh perempuan ini pernah ada 7 setan yang mendiami tubuhnya dan kemudian menguasai dirinya. Tetapi ketika dia kemudian berjumpa dengan Yesus, Yesus mengusir setan-setan itu. Yesus kemudian menganugerahkan keselamatan kepada wanita yang dianggap hina dan ditolak ini. Yesus kemudian menyelamatkan dan memulihkan dia. Yesus kemudian menyatakan kasihnya, penerimaannya kepada perempuan ini. Dan Maria Magdalena kemudian pada akhirnya mengiring Yesus di dalam perjalanan pelayanan Yesus. Bahkan sampai perjalanan Yesus ke atas bukit Golgota. Saudara, inilah yang kemudian membuat Maria Magdalena pagi hari itu datang berjalan menuju kubur Yesus dengan penuh duka cita. Karena dia begitu kehilangan. Hatinya begitu hancur karena dia menyaksikan bagaimana orang-orang yang tadinya bersorak-sorak, Hosana diberkatilah engkau Raja yang datang. Tetapi mereka kemudian bersorak-sorak, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, hati perempuan ini begitu hancur dan dia begitu kehilangan. Bahkan kehilangannya ini semakin bertambah ketika dia kemudian menyadari ketika malaikat itu kemudian membuka kubur Yesus. Batu itu digulingkan, dia lihat di sana bahwa mayat Yesus yang akan diminyakinya ternyata sudah tidak ada. Hilang. Saudara, kehilangan semakin bertambah dalam diri Maria Magdalena.
kesedihan, keterpurukan, dan mungkin saja membawa dia kepada sebuah keputusasaan karena kehilangan sumber pengharapan. Tetapi ketika kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada perempuan ini, dia menyapa dan memanggil sesuai namanya, Maria. Dan Yohanes kemudian mencatat bagaimana Maria Magdalena memanggil Yesus Rabuni. Sebuah panggilan yang menunjukkan rasa hormatnya. Tetapi saudara-saudari, di dalam perjumpaan ini ketika Yesus kemudian berkata Maria, dan ketika Maria kemudian berkata Rabuni, justru perjumpaan inilah yang mengubahkan duka cita, kehilangan, keterpurukan, keputusasaannya berubah menjadi sebuah sukacita. Saudara, duka cita yang tadinya ada di dalam diri Maria Magdalena kemudian diubah oleh Yesus menjadi sebuah sukacita yang begitu besar. Kenapa saudara-saudara? Karena ketika mungkin saat itu Maria berpikir dia sudah kehilangan mayat tuannya yang akan diminyakinya. Ternyata orangnya ada, hidup, bangkit. Saudara, mungkin saat itu ketika menyadari bahwa Yesus itu benar-benar ada di hadapannya, berbicara kepadanya, Maria kemudian mulai menyadari dan mulai tersenyum karena dia akhirnya menyadari bahwa pribadi ini betul-betul saat ini ada dekat dengan dia. Namun saudara-saudara, bagi setiap kita, bukan hanya sukacita yang seperti yang dirasakan Maria Magdalena sebetulnya yang bisa kita rasakan. Karena melalui kebangkitan Yesus Kristus kita kemudian diingatkan, dibuktikan, ditunjukkan bahwa saudara dan saya punya Tuhan yang betul-betul Tuhan. Dia Tuhan yang berkata bahwa dia akan mati untuk menebus dosa-dosa manusia dan dia membuktikannya. Dia Tuhan juga yang sudah mengatakan bahwa ya aku akan mati tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Dan dia betul-betul menunjukkannya saudara-saudara. Dia membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh Tuhan. Dan ini sebetulnya yang akan semakin menguatkan iman kita. Dan membuat kita seharusnya bersuka cita. Sekalipun saudara-saudara, mungkin di masa-masa seperti ini ada banyak duka cita yang engkau alami. Sekalipun saudara-saudara, mungkin di masa-masa seperti ini ada begitu banyak kehilangan yang engkau rasakan. Ada mungkin di antara saudara-saudara yang kehilangan orang yang saudara kasihi, yang meninggalkan saudara untuk selama-lamanya. Ada mungkin di antara kita yang saat ini sedang beribadah, di mana kita mengalami satu kehilangan kesempatan. Kehilangan secara materi, kehilangan pekerjaan, kehilangan pengharapan. Ya saudara-saudara, semua itu sangat wajar jika membuat kita kemudian berduka cita, bahkan mungkin putus asa. Tetapi berita Paskah, di mana di dalamnya ada sebuah kebenaran yang mendatangkan sukacita yang besar, seharusnya bisa mengubah duka cita kita itu dengan sukacita yang besar. Saudara, mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita kehilangan banyak secara materi. Kita kehilangan pekerjaan kita. Kita kehilangan kesempatan-kesempatan di dalam bisnis kita, di dalam studi kita. Kita kehilangan pengharapan akan masa depan kita. Namun saudara-saudara, kita tidak kehilangan Yesus. Yesus selalu ada untuk kita. Yesus masih terus berkarya di dalam hidup kita. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus ada dan Yesus akan terus menyatakan bahwa dia Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan setiap kita. Karena itu saudara-saudara, mari menyambut Paskah di tahun ini. Jangan kita lewatkan begitu saja.
Jangan sampai metode ibadah yang masih online seperti ini kemudian mengurangi sukacita kita. Tetapi mari kita mau tetap terus bersukacita karena kita punya Tuhan yang adalah Sang Juru Selamat yang hidup itu, yang tidak perlu lagi kita ragukan akan kuasanya karena dosa dan maut pun telah dikalahkannya. Saudara, kita memiliki Yesus yang seperti itu. Namun bukan hanya kita memiliki Yesus pribadi yang seperti itu, tetapi kita dimiliki oleh Yesus. Kita sebagai milik kepunyaan Yesus yang adalah Juru Selamat itu, kepada kita milik kepunyaannya ini, saudara-saudara, Yesus pun memberikan sebuah perintah atau Yesus punya sebuah keinginan supaya kita juga pergi dan katakanlah, bagikanlah, beritakanlah sukacita Paskah ini. Pergi dan katakanlah apa yang sudah Yesus nyatakan bagi umat manusia. Pergi dan nyatakanlah Yesus yang bangkit dan hidup ini. Saudara, bukan hanya malaikat loh yang punya tugas untuk menjadi pembawa pesan. Betul, saat itu malaikat kemudian dipakai Tuhan untuk memberitakan kebangkitan Kristus kepada perempuan-perempuan termasuk Maria Magdalena dan juga kepada murid-murid Yesus. Tetapi saudara-saudara, kita pun bahkan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Maria Magdalena dan juga perempuan-perempuan lainnya, mereka kemudian diperintahkan untuk pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, kepada murid-murid Yesus yang lain. Dan perintah itu pun juga diberikan kepada kita. Mari saudara-saudara, bagikanlah sukacita Paskah ini. Pergi dan katakanlah, beritakanlah. Dan bukankah saudara-saudara, kabar baik itu seharusnya kita bagi-bagikan? Bahkan saudara-saudara, ada orang yang ketika dia mengetahui ada sesuatu yang baik, tanpa disuruh-suruh pun dia akan membagikannya. Saudara, dengan semakin berkembangnya teknologi, kemudian juga sosial media gitu ya, yang penggunanya semakin banyak, maka ada kabar-kabar, ada berita-berita yang begitu cepatnya tersebar atau menjadi viral. Memang betul saudara-saudara, banyak orang ya sepertinya lebih senang untuk lihat, mengkonsumsi berita-berita yang negatif gitu ya. Kayaknya seru gitu ya kalau lagi gibahin atau gosipin sesuatu atau seseorang. Tetapi sebetulnya saudara-saudara, ada juga berita-berita baik yang kemudian tersebar. Misalnya saudara-saudara, ada satu orang dia makan di satu tempat. Kemudian waktu dia makan, wah enak iki. Langsung saudara-saudara, dia pakai jempolnya gitu ya. Dia pakai gadgetnya untuk apa? Foto, share, dan pada akhirnya banyak orang yang kemudian tahu kalau di tempat itu, wah gado-gadonya enak gitu ya. Oh kalau di tempat itu, wah babinya enak, bakminya enak gitu ya. Mulai tersebar dan orang banyak juga kemudian mulai datang, tempatnya jadi ramai. Sudah saya perhatikan bahwa orang-orang sebetulnya ketika dia happy dengan sesuatu, dia menikmati sesuatu gitu ya, entah itu makanan atau jasa tertentu, maka nggak disuruh-suruh pun dia akan bagiin, dia akan ceritain kepada orang-orang di sekitarnya atau lewat sosial medianya. Sudah saya salah satunya gitu ya. Belakangan ini gitu ya, di masa pandemi seperti ini, maka saudara-saudara lama-lama saya terbiasa dengan swab antigen gitu ya. Sebelumnya rapid test gitu ya, dengan ngambil darah gitu ya. Nah tapi belakangan kemudian lebih sering antigen. Nah saudara, saya pernah coba di satu tempat, kemudian saya coba lagi di tempat-tempat lainnya.
Sampai akhirnya saya menemukan bahwa di rumah sakit ini udah deh, yang paling bersih, paling nyaman, paling gampang ya, mulai dari proses daftar lewat aplikasi sampai pada akhirnya waktu dicolok gitu ya di hidung gitu ya, bagi saya nggak sakit gitu ya. Kemudian hasilnya juga keluarnya cepat. Saudara, apa yang saya lakukan? Maka saya kemudian foto, share di sosial media saya, di Instagram story saya. Dan itu bukannya lagi endorse rumah sakit itu. Rumah sakit itu juga bukan punya salah satu jemaat kita gitu ya. Yang kemudian saya beride untuk mempromosikan itu. Enggak, saya nggak dibayar untuk itu. Tapi saya dengan senang hati. Kenapa? Karena saya happy, saya puas dengan layanan mereka. Dan tanpa disuruh-suruh, tanpa dibayar, saya mau membagikan berita baik itu. Dan mulai ada orang-orang yang terpengaruh, pada akhirnya juga pergi ke tempat itu kalau mereka mau antigen gitu ya. Dan mereka pun merasakan pengalaman yang sama. Saudara, saya kemudian membayangkan alangkah indahnya ya, kalau berita Paskah ini, kalau fakta tentang Yesus yang bangkit dan hidup itu kemudian disebarkan, diberitakan di mana saja, lebih luas lagi tersebar. Sudah saya membayangkan betapa indahnya dan betapa wownya kalau setiap anak-anak Tuhan kemudian menyadari bahwa dialah sang pembawa pesan. Sukacita yang sudah dia rasakan ini yang seharusnya juga bisa dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Alangkah indahnya jika kemudian semua orang pada akhirnya tahu, percaya, mengakui bahwa hanya Yesuslah Tuhan, Juru Selamat yang hidup dan menghidupkan setiap kita. Saudara, bisakah saudara-saudara kemudian membayangkan betapa indahnya kalau itu terjadi? Mari saudara-saudara, kita lakukan hal ini. Saudara, mungkin ketika kita tahu kebenaran bahwa saya udah merasakan nih sukacita Paskah. Saya udah meyakini nih saya punya Yesus yang bangkit dan hidup. Tapi kalau harus bagiin sama orang lain, aduh kok sulit gitu ya. Saudara, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Pertama, kalau kita ngerasa itu sulit, ya ayo kita kemudian perlengkapi diri kita. Baca Alkitab, pelajari, bisa minta tuntunan dari hamba-hamba Tuhan, ikut pendalaman Alkitab, ikut webinar-webinar tentang topik-topik yang begitu melimpah ruah saat ini gitu ya. Yang bisa menambah wawasan kita dan memperlengkapi kita, supaya kita juga bisa berbagi berita penting ini. Dan cara kedua, saudara-saudara, menurut saya ini lebih gampang gitu ya. Modalnya itu hanya gadget kita, kuota pastinya gitu ya, link, dan juga lutut yang mau berdoa. Apa saudara-saudara cara yang kedua ini? Saudara, saya ingin men-challenge atau menantang saudara-saudara Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Hari ini hari Minggu 28 Maret 2021. Nanti 2 April akan ada ibadah Jumat Agung bukan? 4 April akan ada ibadah Paskah. Maukah saudara kemudian membagikan link ibadah ini kepada orang yang saudara tahu mereka belum percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang bangkit dan hidup? Maukah saudara-saudara kemudian membagikan link ini, link ibadah di gereja kita Jumat Agung dan Paskah kepada orang-orang yang mungkin kita tahu mereka pernah dengar tentang Yesus tetapi mereka sudah jauh dari Yesus. Maukah saudara-saudara? Dan kalau saudara-saudara kemudian sudah atau mau untuk membagikannya, jangan lupa hal penting ini. Doakan mereka dengan sungguh-sungguh. Supaya apa yang kita bagikan nanti mereka klik link tersebut dan mereka ikut beribadah.
Kita doakan mereka supaya mereka juga mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus yang mau mati untuk menebus dosa mereka, yang kemudian menunjukkan kuasa dan kasih-Nya melalui kematian dan kebangkitannya itu. Doakan mereka dengan sungguh-sungguh saudara-saudara. Dan biarkan Tuhan yang kemudian berkarya atas diri mereka secara pribadi. Kalau kita ngerasa mungkin saya nggak terlalu pede, nggak terlalu bisa, nggak terlalu mampu. Ya udah saudara-saudara, ajak aja mereka untuk ikut ibadah Jumat Agung dan Paskah. Karena di sanalah mereka akan mendapatkan penjelasan tentang Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit, yang hidup itu. Atau saudara-saudara, kalau saudara merasa bahwa aduh kayaknya ini teman saya, keluarga saya ini udah dikasih link juga kayaknya enggak deh. Ntar ada aja alasannya buat dia enggak klik link itu. Kayaknya kita udah doa pun juga jangan-jangan Roh Kudus juga udah menyerah gitu ya untuk orang yang satu ini. Jangan putus asa dulu saudara. Saudara pastinya juga harus ikut ibadah Jumat Agung dan juga ibadah Paskah. Dan di sana saudara-saudara akan mendapatkan berita kebenaran firman Tuhan seputar kematian Yesus dan juga kebangkitan Yesus. Dan saudara bisa pakai selembar kertas dan ambil pulpen, saudara catat ringkasan khotbahnya. Saudara bisa ambil gadgetmu dan kemudian saudara ketik ringkasan dari khotbah itu. Kita nggak perlu untuk membagikan secara personal kepada orang-orang tertentu, tapi kita bisa bagikan secara random melalui mungkin WhatsApp story saudara, Instagram story saudara, status Facebook saudara, ataupun mungkin broadcast di WhatsApp. Dan siapa tahu saudara-saudara, ada orang-orang yang pada akhirnya mereka boleh membaca, mengetahui, bahkan mereka boleh dituntun untuk mengenal Yesus secara pribadi. Kalau saudara-saudara merasa bahwa aduh ntar pengkhotbahnya itu ngomongnya cepet, sulit buat ketik. Udah selesain dulu ibadahnya dan ini kan online. Jadi nanti saudara bisa setelah selesai ibadah gitu ya, balik aja lagi ke bagian khotbahnya. Catatan mana yang tadi kelewat, di pause dulu, selesain ngetiknya, play lagi. Artinya saudara-saudara, kalau kita mau bisa kok untuk diusahakan gitu ya. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kita kemudian membatasi diri kita padahal Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa sehingga mereka pun boleh mendengar, boleh menerima sukacita Paskah ini. Mari saudara-saudara, di hari-hari menjelang kita akan memperingati kematian Yesus dan merayakan kebangkitannya. Ayo betul-betul kita mau pakai waktu ini, kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Kita mau betul-betul memaknai, mensyukuri, mengimani bahwa kita punya Yesus yang bangkit dan hidup. Dan itu akan menjadi sukacita kita sekalipun ada banyak kehilangan dan duka cita yang mungkin saat ini kita alami. Mari saudara-saudara, kita pakai segala yang ada dalam diri kita untuk kita mau menjadi pembawa berita sukacita ini. Sehingga semakin banyak orang yang boleh mendengar, boleh mengetahui, bahkan boleh berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Pribadi yang mati, bangkit, hidup dan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa saudara-saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi menuntun dan meneguhkan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kepercayaan kami kepadamu tidaklah sia-sia. Engkau bukan hanya Tuhan yang mati untuk menebus dosa kami, tetapi Engkau juga Tuhan yang hidup. Engkau mengalahkan dosa dan maut. Engkau pribadi yang menang, bahkan menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu dan kuasa-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan setiap kami. Pakai kami, terus perlengkapi kami ya Tuhan,
untuk kami boleh pergi memberitakan bagaimana karya-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat, bahkan hamba-hamba Tuhan dan majelis dari Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Engkau kiranya Tuhan yang akan memberkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan, satu persatu. Dan biarlah setiap kami tidak melewati pasca tahun ini dengan begitu saja, tapi kami mau betul-betul memaknainya sebagaimana Tuhan mau kami memaknai semua itu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Viana. Biarlah kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan siapkan persembahan kita. Persembahan bisa Bapak Ibu kumpulkan di rumah masing-masing. Dan ketika nanti gereja sudah buka kembali, Bapak Ibu bisa mempersembahkannya di dalam gereja. Ataupun Bapak Ibu bisa mempersembahkan persembahan ini melalui rekening gereja, dan nomor rekeningnya akan ditampilkan di akhir video ini. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita sambil kita pujikan Mengikut Yesus Keputusanku, KPPK 214. Syafaat. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah. Bahkan kami Tuhan berikan berkat untuk boleh memberikan persembahan untuk dipersembahkan di gereja. Biarlah persembahan ini Tuhan dari jemaat boleh terkumpul dan dapat digunakan dengan baik untuk mengembangkan pelayanan Tuhan di gereja di tempat ini, Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Bapak, kami mengucap syukur mengingat semua jemaat kami, jemaat sidang, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua, kiranya damai sejahtera dan sukacita yang melimpah selalu mengikuti di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara jemaat semua. Dan kami percaya Tuhan, setiap pergumulan yang mereka doakan, setiap pergumulan yang mereka panjatkan, Tuhan boleh mendengarkannya, bahkan Tuhan boleh menjawabnya setiap doa-doa mereka tepat pada waktu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan yang ada di gereja kami. Tuhan memberkati setiap ibadah-ibadah, baik ibadah umum maupun ibadah-ibadah komisi. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para majelis, para pengurus-pengurus komisi, dan terlebih untuk jemaat semua, semakin hari semakin setia, semakin hari semakin mengikut Yesus dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta kami.
Bapa, Engkau selalu menyertai, melindungi bangsa kami ini, bahkan dari pimpinan kami yang tertinggi, Bapak Presiden, dengan seluruh jajarannya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan, tak henti-hentinya untuk virus corona yang ada di mana-mana. Tuhan, kiranya hari demi hari, Tuhan memberikan yang terbaik, hari demi hari. Tuhan menolong setiap kami, bahkan anak-anak Tuhan mungkin yang terpapar virus ini dan harus dirawat baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah. Tuhan menolong mereka semua. Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Tuhan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan menyembuhkan mereka. Bapa, biarlah virus ini boleh berlalu dari muka bumi ini, dan kami boleh seperti dahulu kala, kami boleh melakukan segala aktivitas kami seperti dahulu kala. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya setiap pengharapan yang daripada Engkau Tuhan selalu ada bagi kami semua. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami juga ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat semua, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan pujikan pujian doksologi dan doa berkat akan diberikan oleh Pendeta Julius. Bapak Ibu, Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi damai sejahtera bagi keluarga, pekerjaan, dan pelayananmu hari ini sampai Maranatha. Amin, amin, amin. Amin, 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 Bapak Ibu, Saudara sekalian, ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa warta, mohon waktu untuk bisa mendengarkan dan memperhatikan. Kami dari pihak gereja mewakili majelis dan segenap jemaat dan para hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada penginjil Viana yang melayani firman Tuhan untuk hari ini. Biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi berkat dan mendorong kita untuk semakin lagi kuat melayani Tuhan dan semakin lagi taat kepada perintah-Nya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih bagi pemimpin pujian, singer, pemain musik, bahkan semua rekan-rekan yang melayani dalam multimedia. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan dan talenta yang lebih lagi untuk dapat dipakai lebih luar biasa dalam melayani Tuhan.
Bapak Ibu, saudara sekalian, dapat diperhatikan bahwa ibadah dalam 1 minggu ini tetap berjalan seperti biasa. Pada hari Selasa ada pendalaman Alkitab, kemudian hari Kamis juga ada pendalaman Alkitab via online melalui Instagram. Hari Jumat ada ibadah persekutuan wanita Kristen Kupang Jaya. Bagi ibu-ibu dipersilakan untuk dapat mengikuti dan menghubungi penginjil Yusi untuk dapat bisa bergabung dalam persekutuan wanita Kristen Kupang Jaya. Kemudian juga kami mengucapkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki putra dan putri yang berusia remaja dapat mengikuti ibadah remaja, persekutuan remaja di hari Sabtu melalui Google Meeting, dan bisa dapat menghubungi Pendeta Julius maupun Pendeta Chandra untuk dapat mendaftarkan putra-putrinya untuk dapat bersama dalam persekutuan remaja yang ada. Dan kami juga mengingatkan bahwa minggu Jumat ini dan hari Minggu, Jumat ada Jumat Agung yang bersama-sama Bapak Ibu bersama dengan keluarga dan anak-anak dan keluarga besar bisa mengikuti ibadah Jumat Agung, dan di hari Minggunya ada ibadah Paskah bersama. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan, baik itu suami istri, keluarga besar, anak-anak semua dapat bersama-sama untuk mengikuti ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah. Kalau bisa yang pergi keluar kota dan kemudian liburan kemanapun tetap harus mengikuti ibadah, sehingga Bapak Ibu tetap diberkati melalui sakramen yang ada dan juga pelayanan firman yang akan dilayani oleh rekan-rekan hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan tetap melayani Tuhan semampu kita dan semaksimal kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo semuanya, kami salah satu alumni dari SMA Kristen Kalam Kudus. Saat ini kami akan mempersembahkan sebuah pujian. Semoga lewat pujian ini kita semua dapat diberkati. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganku. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam setiap pergumulan kami Tuhan, dalam pergumulan